Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Wahyu selaku dosen pengampu mata kuliah pelatihan dan sertifikasi ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari sertifikasi yang telah kami lakukan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Haikal Kamal, saya mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh PMI, yaitu Certified Associate in Project Management atau CPM. Dan dua teman saya di sini ada Muhammad Ilham dan juga Sultan Amar Jundana yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi sistem analis yang diselenggarakan oleh BNSP. Baik, kalau begitu kita bisa simak video berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kamal. Di sini ada dua teman saya, yaitu Muhammad Ilham dan juga Sultan Amar Jundana. Izin untuk melakukan presentasi pelatihan dan sertifikasi Project Management dan Sistem Analis. Oke, bisa di next. Oke, baik. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Haikal Kamal, sebagai Certified Associate in Project Management. Saya mengikuti pelatihan sertifikasi Project Management. Dan juga ada Muhammad Ilham dan Sultan Amar mengikuti pelatihan BNSP Certified System Analyst. Mungkin bisa di next. Baik, untuk materi yang pertama, di sini eh, dari saya sendiri, yaitu Project Management. Saya melakukan sertifikasi yang materinya itu yang pertama ada pengenalan apa itu proyek. Jadi di sini proyek itu adalah sebuah kegiatan sementara yang punya awal, tengah, dan akhir yang jelas. Intinya proyek itu tidak selalu jalan terus-menerus kayak kegiatan rutin. Misalnya seperti pembuatan aplikasi baru atau menyelenggarakan acara kampus dan juga mungkin contoh lainnya itu adalah mengembangkan produk baru misalnya. Mungkin bisa di next. Oke, baik, untuk materi selanjutnya itu ada proses grup dalam proyek. Nah, di sini eh, kita masuk ke bagaimana proyek itu dikelola. Jadi dalam manajemen proyek itu ada 5 tahapan utama yang disebut sebagai proses grup. Di sini yang pertama itu ada initiate, lalu ada plan, implement, lalu ada monitor dan kontrol, dan terakhir itu ada close atau penutupan. Nah, jadi di sini tuh diibaratkan proyek itu seperti eh, perjalanan. Jadi initiate itu adalah kita mulai berangkatnya, lalu ada plan itu adalah kita menyusun petanya, lalu ada implement itu, lalu perjalanannya, monitor dan kontrol itu untuk memastikan kita tuh tidak tersesat. Nah, dan close itu adalah saat kita tiba di tujuan. Jadi semua tahapan ini penting untuk memastikan proyek dapat berjalan dengan sukses. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada the triple constraint. Jadi pada saat sertifikasi saya eh, diberi materi tentang triple constraint. Jadi eh, triple constraint itu adalah sebuah konsep yang melibatkan 3 elemen kunci yang harus kita perhatikan dalam sebuah proyek. Jadi yang pertama itu ada time atau waktu, itu akan mengukur seberapa cepat proyek itu harus selesai. Lalu ada cost atau biaya, itu sumber daya atau anggaran finansial yang akan digunakan. Lalu ada scope, itu merupakan lingkup pekerjaan atau apa saja yang harus diselesaikan dalam proyek tersebut. Nah, jadi ketiga elemen ini tuh saling berkaitan ya. Jika satunya itu berubah, itu bakal tidak seimbang antara kedua kedua dan ketiga yang lainnya. Gitu. Nah, ini juga sering disebut sebagai iron triangle ya. Bisa di next. Nah, jadi di sini itu adalah turunan dari triple constraint. Jadi triple constraint ini yang tadi itu berkembang menjadi quadruple constraint. Nah, dengan menambahkan satu elemen penting yaitu ada kualitas di tengah. Nah, jadi kenapa kualitas ini ditambahkan? Karena dalam dunia proyek itu kita tuh nggak cuma mengejar waktu, biaya, dan lingkup kerjaan saja, tapi hasil akhir proyek juga harus memiliki kualitas yang sesuai dengan ekspektasi. Tapi di sini perlu diingat ya,
quality has many definition. Nah, artinya itu definisi kualitas itu bisa berbeda-beda tergantung proyeknya. Misalnya untuk proyek software, misalnya kualitas tuh bisa berarti bebas bug dan user friendly. Nah, sementara untuk di konstruksi, proyek konstruksi misalnya, jadi kualitas itu berarti struktur yang kuat dan juga kokoh. Nah, jadi eh, tugas kita sebagai project manager itu adalah menjaga keseimbangan antara waktu, biaya, scope atau cakupan dan kualitas supaya proyek ini bisa berhasil dan pastinya dengan hasil yang memuaskan. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke project management. Setelah kita memahami proyek tadi, kita masuk ke project management. Jadi project management itu adalah sebuah proses untuk merencanakan dan mengorganisir sumber daya seperti orang yang mengerjakan proyek, ada anggaran yang dibutuhin, ada alat atau sistem yang mendukung, dan juga pengetahuan serta inovasi yang digunakan. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk menyelesaikan tugas atau proyek secara efisien. Nah, proyek ini bisa bersifat one time, contohnya seperti membangun gedung tadi, atau bisa juga yang sustainable, seperti mengelola sistem IT di perusahaan. Nah, biasanya project management ini banyak digunakan di berbagai bidang ya. Eh, Contohnya di sini yang ada di slide ada teknik, konstruksi, kesehatan, dan juga teknologi informasi. Mungkin bisa next. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis project management. Oke, di sini eh, ada beberapa metode project management yang sering digunakan. Yang pertama itu ada waterfall. Jadi waterfall ini bersifat linear dan berurutan. Nah, artinya tuh setiap tahapan ini harus diselesaikan diselesaikan dulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini biasanya cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas sejak awal. Lalu ada agile. Nah, agile itu adalah metode yang fleksibel di mana pekerjaan dilakukan dalam siklus yang pendek seperti sprint seperti itu untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dievaluasi. Nah, biasanya banyak digunakan di proyek seperti software development biasanya. Lalu ada Kanban board. Nah, di sini Kanban board itu bentuknya itu ada to-do list, uh, in progress sama complete. Nah, jadi Kanban ini cocok untuk pekerjaan yang um, memerlukan pemantauan yang langsung gitu, jadi real time. Lalu ada Scrum. Nah, Scrum itu bagian dari Agile yang fokusnya itu kerja yang kolaboratif. Maksudnya apa? Maksudnya itu eh, di Scrum itu ada peran kayak product owner, Scrum Master, dan tim proyek. Nah, jadi setiap metode ini tuh sebenarnya punya kelebihan masing-masing ya. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan proyek yang akan dikerjakan. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada seorang project manager. Nah, di sini eh, tugas dari project manager atau peran utamanya ya, sebenarnya simple tapi sangat krusial ya. Yang pertama tuh PM atau project manager itu memimpin tim dan memastikan semuanya itu berjalan dengan lancar atau sesuai dengan rencana. Nah, selain itu PM juga harus bisa menetapkan tujuan proyek biar arahnya tuh jelas. Lalu PM juga harus bisa menyusun timeline untuk menentukan siapa aja yang bertanggung jawab pada tugas-tugas tertentu. Dan yang gak kalah penting, PM itu harus bisa memastikan hasil akhirnya itu sesuai standar kualitas. Seperti itu. Mungkin bisa next. Oke, selanjutnya ada tools yang digunakan oleh seorang project manager. Oke, jadi project manager tuh nggak cuma ngomong kayak, ayo cepat kerjain tugasnya gitu aja ya.
Tapi mereka juga butuh alat bantu biar proyeknya tuh bisa rapih dan terpantau dengan baik. Jadi di sini ada contoh dua tools yang sering digunakan oleh project manager. Yang pertama tuh ada Gantt chart. Nah, jadi Gantt chart ini bentuknya tuh kayak jadwal proyek yang detail. Jadi semua tahapan dan tugas proyek itu ditulis dengan rapih dalam bentuk kayak garis waktu gitu. Nah, seperti yang ada di slide ini ya. Jadi fungsinya apa? Jadi fungsinya itu untuk memantau progres proyek tersebut, kapan mulai, kapan selesai, dan juga siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada PRT chart atau PERT chart. Nah, kalau tadi Gantt chart itu lebih ke timeline, nah untuk PERT chart ini lebih ke visualisasi hubungan antar tugasnya. Jadi kita bisa lihat tugas mana yang harus diselesaikan dulu, mana yang nanti aja. Nah, supaya tugas selanjutnya itu bisa jalan gitu ya. Nah, PERT ini tuh membantu untuk mengidentifikasi jalur yang kritis dalam proyek supaya tidak ada yang terhambat seperti itu. Ini bisa di next. Sebelumnya. Nah, oke. Selanjutnya ada Project Management Framework. Nah, jadi di sertifikasi saya jelaskan Project Management Framework. Nah, jadi Project Management Framework itu adalah susunan dari quadruple constraint yang tadi ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Jadi di sini untuk yang quadruple constraint tadi yaitu ada time, cost, dan scope dan quality. Nah, keempat elemen ini tuh merupakan core functionnya atau bagian inti dari manajemen proyek. Nah, kalau salah satunya terganggu, efeknya tuh bisa berantakan ke semua proyeknya. Nah, kalau empat yang bawah yang warna coklat itu ada HR management, risk management, communication, dan procurement management. Nah, itu merupakan facilitating processes di mana semuanya itu saling mendukung bagian inti tadi supaya proyek itu bisa berjalan lebih teratur dan efisien. Bisa di next. Nah, jadi seberapa penting project management? eh jadi kenapa sih kita tuh perlu project management? Nah, jawabannya tuh sederhana nih. Supaya proyek itu nggak berantakan dan tujuannya tuh jelas dan bisa tercapai. Jadi proyek itu ibaratkan kayak menyusun puzzle yang besar. Jadi kalau kita langsung mikirin hasilnya tuh pasti bakal berat banget dan bakal bikin pusing. Nah, disinilah peran project management di mana prosesnya itu bisa dipecah jadi serangkaian tugas-tugas yang kecil yang lebih mudah dikelola. Dan semua tugas tuh bisa didokumentasikan, dievaluasi, dan dimonitor satu persatu supaya hasilnya itu sesuai dengan yang sudah di planningkan lah seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya eh, Sultan Amar dan Muhammad Ilham untuk sertifikasi sistem analis. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya sebagai seorang sistem analis dari sertifikasi BNSP, saya sekarang ingin menjelaskan apa yang saya dapat di sertifikasi BNSP Project Sistem Analis. Nah, sebelumnya apa itu sistem analis? Sistem analis adalah profesional yang bertugas untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi dalam suatu organisasi. Kenapa posisi ini sangat penting? Karena tanpa analisis kebutuhan yang baik, sebuah sistem bisa saja gagal dalam memenuhi harapan pengguna. Nah, skill apa sih yang dibutuhkan dari seorang sistem analis? Yang pertama itu ada skill, yang kedua itu ada analytic skill, yang ketiga ada technical skill, yang keempat itu ada management skill, yang kelima itu ada interpersonal skill. Nah, dari keempat keterampilan ini adalah fondasi penting bagi seorang sistem analis. Nah, yang pertama itu dari analita, analita, analytical skill. Contohnya itu sebagai ketika
ketika kita ada masalah dengan performa aplikasi, seorang sistem analis harus bisa menganalisis penyebabnya, apakah dari sistem atau dari kebutuhan pengguna yang belum terpenuhi. Nah, untuk technical skill-nya, ini termasuk memahami teknologi yang seperti database, pemrograman, atau infrastruktur jaringan. Contohnya, jika sistem membutuhkan fitur baru, maka harus tahu teknologi apa yang tepat untuk digunakan. Nah, untuk dari interpersonal skill, komunikasi adalah kunci. Maka harus bisa menjelaskan kebutuhan bisnis kepada tim IT dan solusi teknik kepada manajer untuk memungkinkan tidak memiliki latar belakang teknologi. Nah, untuk yang terakhir itu ada manajemen skill. Manajemen skill ini penting untuk menjaga semua pihak tetap fokus pada tujuan dan mengelola waktu agar proyek selesai sesuai target. Nah, untuk selanjutnya, apa sih fungsi dari sistem analis? Nah, ada beberapa fungsi dari sistem analis. Yang pertama itu ada requirement analysis, yang kedua itu ada system specification, yang ketiga itu ada system design, yang keempat itu ada testing dan validation, yang kelima itu ada system evaluation dan maintenance. Nah, untuk requirement analysis itu apa? Nah, requirement analysis adalah sistem analis yang akan mengumpulkan semua kebutuhan pengguna untuk memastikan tidak ada yang terlewati. Nah, untuk yang sistem specification itu apa? Setelah tahu apa yang dibutuhkan, mereka harus membuat spesifikasi teknis, yaitu seperti apa saja yang harus ada di dalam sebuah aplikasi gitu. Nah, untuk sistem desain apa? Sistem desain ini seperti membuat denah rumah sebelum membangun. Mereka mereka merancang bagaimana sistem yang bekerja, termasuk alur data dan interaksi pengguna. Nah, yang testing and validation itu apa? Testing and validation itu kayak sebelum sistem ini diluncurkan, mereka akan menguji apakah sistem sudah berjalan dengan sesuai spesifikasi. Misalnya itu, apakah fitur login sudah aman dan berfungsi. Nah, yang terakhir itu adalah sistem evaluation dan maintenance. Sistem evaluasi dan maintenance ini adalah sistem yang berjalan. Mereka yang memantau kinerja dan melakukan perbaikan jika ada masalah. Contohnya itu seperti ada bug dalam sebuah aplikasi dan mereka yang akan memperbaikinya. Peran dan interaksi dalam pengembangan sistem informasi. Gambar, di dalam gambar ini menunjukkan seorang sistem analis yang berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan beberapa orang, seperti ada manajer, software programmers, technical spesialis, vendor and supplier, user, system stakeholder, dan external company. Nah, untuk dari seorang sistem analis ke manajer itu akan memberikan laporan tentang progres pengembangan sistem dan memastikan kebutuhan bisnis terpenuhi. Nah, dari sistem analis ke software programmer itu akan menyampaikan spesifikasi teknis dan memastikan programmer memahami apa yang harus dibuat. Nah, untuk dari sistem analis ke technical spesialis itu akan berkolaborasi dengan para ahli teknis untuk memastikan solusi yang diharapkan sesuai dengan teknologi terkini. Nah, dari sisi orang sistem analis ke vendor supplier itu mereka akan mengelola komunikasi dengan vendor untuk pembelian perangkat keras atau perangkat lunak yang dibutuhkan. Dari seorang sistem analis ke sistem stakeholder itu akan memastikan kebutuhan pemangku kepentingan yang dimasukkan dalam desain sistem. Nah, dari sistem analis ke user itu akan menganalisis kebutuhan pengguna akhir untuk memastikan sistem mudah digunakan dan bermanfaat. Nah, selanjutnya itu metodologi pengembangan sistem informasi. Nah, dari metodologi pengembangan sistem informasi ini ada beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama itu, apa sih itu metodologi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan metodologi yang baik dan masuk akal? Yang ketiga, apa saja sih jenis metodologi? Yang keempat, apa saja kriteria pemilihan metodologi? Nah, yang
Pertanyaan pertama itu ada apa itu metodologi? Metodologi adalah sebuah sistem informasi atau kumpulan prosedur, teknik, alat, dan panduan yang membantu pengembangan sistem dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pengembangan sistem secara sistematis. Nah, eh, apa sih yang termasuk dalam sistem development life cycle atau yang bisa biasa disingkat dengan SDLC? Nah, di dalam SDLC ini terdapat berbagai eh, aspek. Yang pertama itu ada analisis sistem, yang kedua itu ada perencanaan sistem, yang ketiga itu ada pemrograman dan pengujian implementasi. Nah, untuk analisis sistem itu apa? Analisis sistem itu mengidentifikasi kebutuhan penggunaan dan masalah yang ada. Yang kedua itu ada perencanaan sistem. Perencanaan sistem ini eh, sebagai pembuat desain sistem termasuk arsitektur dan alur proses. Yang ketiga itu pemrograman dan pengujian itu apa? Pemrograman dan pengujian itu adalah mengimplementasikan desain menjadi kode program, lalu menguji untuk memastikan tidak ada bug. Yang ketiga itu implementasi. Apa itu implementasi? Implementasi meluncurkan sistem dan memberikan pelatihan kepada pengguna. Misalnya, dalam sebuah aplikasi reservasi tiket bus. Langkah pertama adalah menganalisis kebutuhan pengalaman, seperti fitur pemilihan jadwal, kemudian desain sistem dibuat untuk memetakan alur pemesanan. Setelah itu, programmer akan menulis kode dan menguji aplikasinya. Terakhir, sistem akan diluncurkan ke publik dan pelanggan diberikan panduan penggunaan. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Sultan Amar. Oke, di sini tuh ada beberapa kategori SDLC, ada waterfall model, iteratif model, agile model, rapid development, struktur, dan juga object oriented. Mungkin bisa di next untuk menjelaskan lagi. Boleh di next. Nah, jenis sebelumnya dulu. Nah, jenis-jenis metodologi itu ada tiga, yaitu ada pengembangan terstruktur, ada pengembangan rapid action, dan juga pengembangan agile. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari jenis-jenis metodologi tersebut. Next. Oke. Di sini ada pengembangan metodologi waterfall. Jadi dia tuh masuknya ke dalam sistem pengembangan terstruktur. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang waterfall ini tuh salah satu metode pengembangan sistem yang apa ya, struktur banget gitu, sesuai namanya lah. Dia bentuknya tuh kayak air terjun. Jadi semua proses itu jalannya step by step alias berurutan gitu. Jadi dia mulai dari planning, terus lanjut ke analisis, ke desain, dan baru nanti ke tahap-tahap berikutnya. Tapi ada hal yang penting banget nih. Kalau di tengah-tengah proses, misalnya kita lagi di tahap desain, ya kan? Terus tiba-tiba sadar kayak ada yang kurang dianalisis deh. Itu tuh bakal challenging banget buat balik lagi gitu. Karena soalnya waterfall ini tuh linear banget. Jadi nggak ada konsep iterasi atau revisi di tengah jalan gitu. Nah, untuk kelebihannya apa? Waterfall ini dia cocok banget sih buat project yang super clear gitu dari awal gitu. Jadi semua kebutuhan mulai dari stakeholder sampai teknis sistem itu tuh semuanya udah didefinisikan dengan jelas sebelum masuk tahap ke pemrograman atau coding gitu. Contohnya kayak misalnya fitur apa aja yang mau ada, tampilannya kayak gimana, prosesnya kayak apa, semua itu udah fix duluan gitu. Selain itu dari segi manajemen juga model waterfall ini juga terorganisir banget gitu. Jadi buat proyek yang kebutuhannya stabil dan udah jelas gitu ini oke banget sih buat dipakai gitu. Terus kalau kekurangannya mungkin waterfall ini dia sifatnya grid gitu. Jadi kalau ada perubahan di tengah jalan itu bakal agak susah banget gitu. Nanti klien juga harus sabar karena nggak bisa coba sistemnya di tengah proses gitu. Jadi misalnya proyek butuh waktu setahun, klien nggak bisa bilang kayak boleh lihat progresnya dulu dong, nggak bisa karena semua sistemnya itu baru bisa dipakai pas semuanya selesai. Jadi waterfall ini tuh
Dia lebih cocok buat sistem yang kebutuhannya udah well defined banget lah gitu. Mungkin bisa next. Nah, selanjutnya ada parallel model. Dia variasi dari waterfall juga, termasuk pengembangan terstruktur. Jadi parallel model itu dia tuh masuk ke pengembangan sistem terstruktur kayak waterfall. Cuman bedanya di cara kerjanya aja sih. Kalau misalnya waterfall itu kan dia tuh yang tadi saya bilang semua proses tuh jalannya by step, ya, step by step gitu ya. Nah, kalau parallel model ini dia beberapa subproyek ini bisa dikerjakan bersamaan gitu atau paralel gitu. Metode ini tuh menarik sih karena dia cocok banget buat klien yang pengen lihat hasilnya lebih cepet kayak nggak sabaran gitu. Kalian tahu sendiri kan kalau tipe klien kayak the type who says kayak misalnya gimana sih progresnya udah bisa dilihat belum. Di sini kita bisa mulai bikin desain umum dulu gitu. Setelah itu nanti desainnya dibagi jadi beberapa subproyek kecil. Misalnya kayak sub satu, sub 2, sub 3 yang dikerjakannya tuh barengan gitu. Nanti semuanya bakal diintegrasikan di akhir proses gitu. Kalau misalnya kita pakai metode ini, kita tuh bisa menghemat waktu lah karena nggak perlu nunggu proses sebelumnya gitu selesai buat mulai ke tahap berikutnya gitu. Jadi pas klien butuh sesuatu yang cepat jadi, menurut saya model ini tuh cukup fleksibel sih. Tapi ada tantangannya juga karena sifatnya paralel. Jadi semua tim tuh ya harus on point lah gitu dan tepat waktu gitu intinya. Jadi setiap subproyek tuh harus sesuai harus selesai lah sesuai jadwalnya gitu. Biar nanti pas semuanya diintegrasiin nggak ada masalah kayak tapi ini tuh belum siap harus revisi dulu gitu. Jadi walaupun lebih cepat ya tetap butuh koordinasi yang rapi lah gitu. Seperti itu. Boleh next? Nah, selanjutnya ada fast development. Jadi dia masuknya ke pengembangan rapid application. Nah, jadi dia tuh masuk ke kategori pengembangan rapid 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 action ya. Jadi model ini tuh dia agak unik gitu karena pembagian prosesnya tuh berdasarkan apa ya versi-versi sistem gitu. Gampangnya gini, proyek ini dimulai dari planning ya kan dan analisis terus dilanjut ke desain dan implementasi buat bikin sistem versi pertama gitu. Nah, versi pertama ini biasanya tuh isinya tuh kayak fitur-fitur yang paling dasar gitu loh, yang kayak pentingnya gitu. Jadi core-nya itu udah selesai meskipun belum sempurna gitu. Jadi setelah itu output dari versi pertamanya ini dia bakal jadi input gitu buat bikin versi yang berikutnya. Misalnya pas versi pertama selesai, kita bisa lanjut lagi ke analisis buat versi kedua gitu. Tambah misalnya kayak tambahin fitur baru dan begitu terus sampai sistemnya tuh lengkap lah atau sesuai sama keinginan klien gitu. Untuk kelebihannya sih ini tuh model ini kan berbasisnya versi ya. Jadi sistemnya bisa jadi cepat. Jadi klien tuh nggak perlu nunggu lama lah buat cobain sistem awal karena versi dasarnya udah bisa dipakai dulu gitu loh. Dan untuk kekurangannya sistem ini awalnya cuma basic gitu. Jadi kadang klien ke bawah pengen kayak kadang pengen nambah-nambah fitur terus gitu alias kita minta ini itu gitu tapi nggak ada batasan jelasnya gitu. Kalau nggak ada kesempatan yang solid antara pengembangan dan stakeholder ya proyek ini juga bisa nanti melebar gitu kemana-mana. Saya kasih contoh misalnya kita bikin sebuah sistem reservasi tiket gitu. Versi pertama cuma fokus ke fitur booking tiket dasar gitu. Terus versi kedua mungkin tambah fitur kayak misalnya pembayaran online dan versi berikutnya tambahin notifikasi otomatis gitu. Nah, dengan cara ini klien bisa coba sistem sambil kita terus kembangkan sampai fitur yang lebih kompleksnya tuh selesai gitu. Nah, gitu dah kalau untuk PES. Mungkin boleh next. Selanjutnya ada prototyping, prototyping. Dia tuh model cepat untuk pengembangan sistem. Jadi prototyping, ya sesuai namanya ya, ya kita bikin prototype atau sistem awal dengan fungsi minimal alias kadar kayak gambaran kasar aja sih. Jadi prosesnya tuh dimulai dari planning, terus dia lanjut ke analisis, terus dia masuk ke desain. Dan hasil akhirnya adalah ya prototype system gitu. Nah, prototype ini tuh dia berguna banget untuk melakukan sebuah pengujian awal lah buat kita cari tahu masalah-masalah yang mungkin baru kelihatan setelah sistemnya dicoba gitu. Makanya kalau ada masalah kita bisa balik lagi ke tahap analis gitu. Kita ngedesain ulang terus implementasi lagi sampai prototype itu sesuai kebutuhan. Intinya teh
ini teh prosesnya iteratif gitu yang bakal selesai sampai prototipe berubah jadi sistem final yang disepakati sama klien atau sponsor gitu. Kalau kelebihannya kalau prototipe ini dia bisa jadi gambaran awal meskipun teknologi atau kebutuhan organisasi belum jelas gitu. Terus bisa meyakinkan klien kalau tim tuh lagi serius bekerja lah. Jadi mereka lebih tenang dan percaya kalau proyeknya tuh on track gitu. Dengan terus prototyping juga kita bisa revisi lebih cepat karena kita sudah punya gambaran apa yang bisa dan nggak bisa dilakukan sama sistemnya gitu. Kalau untuk kekurangannya, kalau fase analisisnya kurang matang, masalahnya bakal terbawa sampai versi final dan itu pasti bakal ribet banget. Jadi analisis di awal tuh harus benar-benar solid sih gitu. Next. Oke. Selanjutnya ada extreme programming. Nah, dia itu masuknya ke pengembangan agile. Jadi extreme programming itu dia masuk ke dalam kategori agile metodologi. Jadi XP ini dia tuh beda banget sama metode yang kaku-kaku gitu karena fokusnya itu ada di iterasi alias proses yang berulang-ulang gitu. Contohnya kayak misalnya kita bikin sistem, terus sistemnya udah selesai nih, tapi nggak langsung berhenti di situ. Kita analisis lagi gitu, kayak cek mana yang kurang, perbaikin, tambahin fitur baru, dan begitu terus sampai akhirnya kita dapat final system yang benar-benar sesuai kebutuhan sama klien gitu. Nah, extreme programming ini nggak terlalu banyak pakai pemodelan atau dokumen yang ribet, jadi dia lebih fokus ke apa ya, eksekusi langsung nggak sih gitu deh. Terus dia ya aturannya sederhana banget, jadi lebih fleksibel buat ngeadaptasi perubahan lah gitu. Dan juga kalau extreme programming ini cocok sih buat proyek yang dinamis atau kebutuhannya tuh yang suka berubah-berubah gitu. Dan kalau misalnya untuk kekurangannya dia tuh karena prosesnya terus berulang ya, jadi dia lebih lama atau nggak terkontrol dengan baik sih gitu. Jadi dia juga butuh kolaborasi yang kuat lah antara tim pengembang sama klien sih kalau extreme programming. Dan next, nah di sini ada kriteria memilih metodologi. Dan nah kriteria dalam metodologi kalau memilih metodologi itu bisa dilihat ya di tabel ini. Kalau sebenarnya sih patokan ke project aja sih, misalnya kayak project itu harus user requirement-nya nggak jelas. Nah, kita bisa lihat di table ini, kira-kiranya kiranya kita cocoknya saat mengembangkan sebuah produk itu cocoknya pakai ability to develop system apa gitu. Makai apa? Boleh next? Saya di sini, oke, pada saat ini saya bikin sederhana aja lah. Di sini ada dua perbedaan ya. Ada antara functional requirement dan juga non-functional requirement. Sebenarnya perbedaan utamanya itu fungsional itu apa sih yang dilakukan sistem. Nah, kalau misalnya fungsional ini bagaimana sih sistem ini melakukannya? Contoh sederhana nih, misalnya aplikasi pemesanan tiket. Kalau fungsionalnya tuh dia misalnya kayak pengguna atau user bisa mencari jadwal bus, dia bisa memesan tiket secara online, dia bisa menerima etiketnya dapat dari Gmail. Nah, terus kalau misal non fungsionalnya, kayak misal sistem yang kita buat ini, dia mampu nggak ya menangani 1.000 pengguna gitu secara bersamaan tanpa crash gitu. Terus kayak sistem yang kita buat ini, dia bisa nggak ya memproses pembayaran dalam waktu kurang dari 3 detik atau di non fungsional ini cuma admin doang yang bisa ngapus data pesanannya. Seperti itu sih contoh sederhananya. Nah, mungkin next. Nah, untuk teknik dan strategi pengumpulan kebutuhan gitu, tentunya ada 5 ya. Pertama kita bisa melakukan dari wawancara, yang kedua kita bisa menyebarkan kuesioner ke user dan juga bisa observasi langsung ke tempat, bisa juga dari analisis dokumen, yang terakhir bisa juga dari join application development atau JAD. Oke. Nah, di sini ada strategi analisis masalah dan akar penyebab. Nah, jadi gambar ini tuh menunjukkan apa sih? Kalau kalian nggak tahu, jadi gambar ini menunjukkan cara menganalisis masalah utama dan akar penyebabnya gitu dengan pendekatan visual menggunakan diagram fishbone. Ini namanya diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Nah, kedatangan kita membuat diagram ini tuh ngebantu banget ngeidentifikasi penyebab masalah dengan membagi faktor-faktor yang mempengaruhi ke dalam kategori tertentu gitu. Next. Oke, selanjutnya ada use case diagram. Jadi use case diagram ini itu cara sederhana untuk nunjukin gimana sih
pengguna ya atau aktor berinteraksi dengan sistem gitu. Jadi kita harus membuat diagram ini karena diagram ini menggambarkan fitur atau fungsi utama sistem dari sudut pandang penggunanya gitu. Nah, selain kita membuat use case diagram, di sampingnya tuh setelah dari use case diagram yang kita buat, kita harus membuat description-nya, Kak. Biasanya tuh description-nya itu udah ada template-nya gitu sih. Kita sesuaikan sama alur diagram yang kita buat gitu, biar kebutuhan analisa penggunanya tuh kita paham gitu, step by step-nya. Lanjut. Selanjutnya ini ada activity diagram. Activity diagram tuh lebih ke visualisasi proses kerjanya sistem nanti gimana. Jadi dia memvisualisasikan alur kerja atau proses dalam sistem gitu. Jadi diagram ini nunjukin kalau langkah-langkah yang dilakukan, putusan yang diambil, dan gimana aktivitas tuh mengalir dari awal hingga akhir gitu. Nah, kalau misalnya ingin tahu simbol-simbol itu ada di sebelah kanan ya, activity diagram. Nah, boleh next. Oke. Ini bisa diklik link Figma-nya. Oh, bisa ya. Ya mungkin di stop dulu aja kali ya recordnya. Karena udah pengen habis juga. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, saya Muhammad Eka Kamal, Sultan Amar Jundana, dan Muhammad Ilham pamit undur diri. Terima kasih eh, telah mendengarkan presentasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.